Selamat siang, perkenalkan nama saya Ketut Gede Bagus Purnawirawan. Jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang latihan mengenai key concepts yang diberikan oleh Bapak Syauqi Ahsan. Jadi berbeda dengan video-video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang setelah saya lakukan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu saya mendemokan, itu kalau sekarang itu saya menjelaskan karena sebelumnya saya sudah membuatnya seperti itu. Dan juga di sini bisa kita lihat gunakan event untuk melakukan catatan data statistik. Jadi jika kita buka code-nya, data statistik sebelumnya kan kita catat itu di front end. Sebentar saya ini dulu jadi ada di front end kan, di front end bagian item controller. Jadi di item controller ini sebelumnya kita kan menggunakan ini kan untuk melakukan pencatatan data statistik kan, kita gunakan ini yang dimana ini berasal dari kelas statistik. Oke, jadi kita untuk percobaan sekarang kita akan mencobanya menggunakan trigger event. Jadi trigger event yang saya maksud itu adalah yang pada baris 52 yang satu ini. Jadi satu baris code ini saya kopikan pada public function action index ini sama action view. Nah, karena fungsi dari trigger ini itu telah menggantikan fungsi yang ini pada baris 41 sampai 47, maka pada baris ini kita bisa komentar. Dan juga sebelumnya itu saya di bagian return ini kan juga ada statistik kan, yang ini. Dan itu karena ini juga tidak terpakai maka saya komentar saja. Sebenarnya bisa sih dihapus, cuman karena buat mungkin waktu saya butuh juga untuk belajar gitu, mungkin bisa saya komentar aja. Begitu juga untuk yang bagian ini saya komentar karena telah tergantikan oleh ini, oleh baris 47 ini. Setelah saya menambahkan itu, selanjutnya saya ke config, ke main.php. Jadi di main.php ini saya tidak lupa untuk menambahkan event counting ini. Jadi event counting ini tuh ada ataupun merujuk pada kelas yang ada di folder components file statistic counting, folder components file statistic counting.php. Jadi ini, jadi jika kita lihat isinya kan sama kan, yang dilakukan itu sama seperti yang saya komentar di sini. Jadi dengan adanya begini kita juga tidak perlu melakukan yang namanya itu duplicate code seperti itu. Jadi ini kalau misalkan kita tidak menggunakan cara seperti ini, maka jika kita ada project-project lain tentunya kita juga perlu menuliskan hal seperti ini serupa pada metode selanjutnya ataupun pada kelas yang ingin kita implementasikan seperti itu. Jadinya kalau di istilah kode itu kayak seperti kurang kayak smell code seperti itu. Jadi dengan adanya ini kita cukup menuliskan trigger ini yang merujuk pada kelas ini, dan di config di kelas main.php tak lupa kita menambahkan ini event counting, kelas yang merujuk kelas tersebut seperti itu. Oke, karena itu kita save. Dan juga ini untuk percobaan ini ya, latihan nomor 1 ya. Jika kita buka itu di sini localhost frontend web lalu view index. Sebentar saya buka item view. Oke, item index.
Jadi jika kita lihat di sini ada beberapa banyak data, yang ini merupakan pencatatan dari datanya itu. Ini ada di statistik ya, statistik. Ketika kita misalkan delete semua nih, kita delete, yes, maka kan kosong kan ini. Dan jika kita melakukan reload di sini atau refresh, lalu kita cek di sini, maka ada data kita yang masuk adalah user IP ini dengan hostnya itu menggunakan localhost, mengakses item/index, mengakses ini. Kemudian jika kita melihat view ini, view 1 ya, maka di sini juga akan tercatat query stringnya itu ID 1. Jadi yang dimaksud query string itu yang mana? Jadi query string itu yang setelah tanda tanya ini, ID sama dengan 1, ID sama dengan 1. Oke. Sehingga untuk yang latihan nomor 1 ini kan sudah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke latihan nomor 2 ini, tambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Jadi di model item ya, di model item itu sebelum kita melakukan ataupun mengerjakan ini, kita menambahkan yang namanya di entitas item ini tuh dengan created at, updated at, created by, dan updated by, seperti itu. Jadi untuk penjelasannya nanti bisa saya demokan. Untuk sekarang saya ingin mendemokan tentang bagaimana cara menambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Baik, jadi kita menuju ke backend sekarang. Front end ya, ini backend, lalu ke item kategori. Oh sorry, bukan di item kategori ya, config mungkin. Controller, item controller. Jadi di sini di model item ya, tepatnya di backend, kita menambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Jadi model item, kemudian kita menambahkan timestamp dan blamable. Kita menggunakan use ini, dan kemudian kita buat namanya function, namanya behavior, yang dimana akan return timestamp dan blamable behavior, seperti itu. Sehingga akibatnya ataupun efek ataupun dampak yang diperoleh dengan mengaktifkan behavior ini, ketika kita masuk ke backend item index ini ya, kita buka database-nya. Jadi sini tadi kan ini kan ada kategori ID sama created at sama updated at, yang dimana defaultnya adalah null. Dan bisa kita lihat kalau yang nama cumi rebus ini diupdate tanggal sekian, creatednya ini updated by ini. Oke. Nanti kan yang cumi rebus sudah. Untuk sekarang kita coba untuk yang soto ayam. Yang soto ayam kita coba update ya. Update mungkin namanya soto ayam Jawa. Kita save, update, save. Oke. Maka bisa kita lihat di sini, kita refresh bahwa dapat updated at tanggal sekian. Oke, coba kita untuk mencontohkan yang lain ya. Mungkin kita create item, mungkin minuman jeruk hangat, price-nya itu mungkin 3000. Untuk kategori ID 1, kita save. Oke, kita lihat kembali di database.
bisa kita lihat kalau ini yang jatuh hangat, ini kata created add-nya itu adalah tanggal yang sekarang, terus updated add-nya sama seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini demo yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang jelas. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Selamat siang.